Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pakar pendeteksi dini kesehatan mental dengan metode teorema Bayes berbasis web, mata kuliah sistem berbasis pengetahuan kelompok 4. Anggota kelompoknya ada Muhammad Irfan Sudrajat dengan NPM 2020 43500 220 dan Musa Al-Kazim 2020 43500 146 dan ada Rifki Harinanda Putra 2020 43500 165 dan ini adalah saya Muhammad Irfan Sudrajat. Bisa dilihat tugasnya seperti ini, dan ini adalah rekan saya, ada Bang Musa Al-Kazim, dan ada rekan saya lagi Rifki Harinanda Putra. Oke, jadi ini adalah posternya tentang diagnosis mental tadi, bisa dilihat. Pengecekan kesehatan mental dengan metode teorema Bayes. Mental aman. Kesehatan mental adalah aspek kesehatan yang krusial, mempengaruhi keseimbangan antara fisik dan mental seseorang. Pentingnya terletak pada dampak positifnya terhadap kesehatan fisik, kemampuan berfungsi sehari-hari, hubungan sosial, produktivitas, dan manajemen stres. Kesehatan mental yang baik juga berkontribusi pada keseimbangan emosional dan pencegahan gangguan mental, serta menciptakan dasar untuk prestasi dan kebahagiaan jangka panjang. Dengan kesadaran proaktif terhadap kesehatan mental, seseorang dapat memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Bisa kita lihat di sini ada tabel pengetahuannya 01, tabel list penyakit, mempunyai kode P01 dan mempunyai nama penyakit, dan ini adalah tulis nama penyakitnya. Di sini ada tabel 02, tabel rule. Di sini ada rule 1, rule 2, rule 3, rule 4, rule 5, rule 6, rule 7, rule 8. Ini yang ada di aplikasinya nanti ya. Dan di sini ada tabel gejala. Tabel gejala ini mempunyai kode G01 dan mempunyai nama list dari gejala-gejala tersebut seperti berkeringat dingin, tangan dan anggota tubuh bergetar, dan lain-lainnya. Di sini ada penjelasan secara singkat dari teorema Bayes. Teorema Bayes secara sederhana adalah sebuah pernyataan dari kondisi kemungkinan atau ketidakpastian. Misalnya A1, AK adalah rangkaian peristiwa yang saling eksklusif dan lengkap, dan bahwa peristiwa B dan AJ adalah dari kejadian khusus. Dalam ini Bayes teorema menyediakan cara untuk menemukan probabilitas bersyarat dari AJ terhadap B dalam hal probabilitas bersyarat dari B terhadap AJ. Dengan alasan ini, teorema Bayes seringkali disebut teorema tentang inverse probability. Teorema Bayes untuk kasus-kasus dinyatakan dengan di mana probabilitas hipotesis AJ diberikan evidence B. PBAJ, probabilitas munculnya evidence B jika diketahui hipotesis AJ. PAJ, probabilitas hipotesis AJ tanpa memandang evidence apapun dan merupakan probabilitas evidence B. Latar belakang. Sehat dan sakit merupakan kondisi biopsikososial yang menyatu dalam kehidupan manusia. Pengenalan konsep sehat dan sakit, baik secara fisik maupun psikis, merupakan bagian dari pengenalan manusia terhadap kondisi dirinya dan bagaimana penyesuaian dengan lingkungan sekitar. Kesehatan mental merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan sebagaimana kesehatan fisik. Seringkali kesehatan mental diabaikan oleh kebanyakan masyarakat karena berbeda dengan kesehatan fisik yang kasat mata dan dapat diidentifikasi dengan mudah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu diagnosa gangguan kesehatan mental terhadap manusia yang nantinya akan menghasilkan penanganan dari gangguan kesehatan mental tersebut. Oleh karena itu, untuk mendiagnosa gangguan kesehatan mental tersebut, diperlukan suatu metode komputasi yang dapat mendiagnosa serta menghasilkan
suatu penanganan dari gangguan kesehatan mental tersebut. Pendiagnosaan ini dilakukan dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pakar psikolog yang diimplementasikan ke dalam suatu sistem pakar. Pada pendiagnosaan gangguan kesehatan mental ini akan dilakukan dengan perhitungan nilai probabilitas, yaitu menggunakan teorema Bayes. Jadi ini adalah flowchartnya. Dimulai dengan start, data gejala, lalu pilih gejala iya atau tidak, lalu ke data gejala lagi, terus misalnya tidak bisa ke data gejala lagi, lalu lanjut ke basis pengetahuan, perhitungan nilai Bayes, hasil diagnosa penyakit berdasarkan probabilitas terbesar, lalu selesai. Apa itu metode teorema Bayes? Teorema Bayes secara sederhana adalah sebuah pernyataan dari kondisi kemungkinan atau ketidakpastian, misalnya A1 AK rangkaian peristiwa yang eksklusif dan lengkap, dan bahwa peristiwa B dan AJ adalah dari kejadian khusus. Dalam ini teorema Bayes menyediakan cara untuk menemukan probabilitas bersyarat dari AJ terhadap B. Dalam hal probabilitas bersyarat dari B terhadap AJ, dengan alasan ini teorema Bayes seringkali disebut teorema tentang inverse probability. Teorema Bayes untuk kasus-kasus dinyatakan dengan di mana PAJ, P probabilitas hipotesis AJ, jika diberikan, ya ini seperti yang penjelasan tadi yang ada di posternya. Bisa kita lihat ini juga sudah dijelaskan untuk dari kelompok teorema Bayes. Di sini kita bisa lihat dari contoh kasusnya ya, sebelum lanjut ke aplikasinya. Contoh kasus metode teorema Bayes. Pada Dr. Herdian mengungkapkan bahwa ia sering mengalami insomnia yang membuatnya sulit untuk tidur. Menurut dokter juga Herdian sering makan berlebih ketika dia stres, sehingga mengalami kenaikan berat badan yang lumayan berat. Di sisi lain, Herdian sering mengalami diare dan sakit kepala yang sangat mengganggu dirinya. Dokter menduga bahwa Herdian terkena depresi dengan probabilitas mengalami insomnia. Jika Herdian terkena depresi P, insomnia D sama dengan 0,8. Probabilitas Herdian depresi sering makan berlebihan P, depresi sama dengan 0,4. 3. Probabilitas mengalami kenaikan berat badan P, mengalami kenaikan berat badan sama dengan 0,2. 4. Probabilitas merasa tidak depresi tanpa memandang gejala apapun P, merasa tidak depresi 0,4. Probabilitas Herdian sering mengalami diare dan sulit berbicara sangat mengganggu dirinya, depresi sama dengan 0,8. Probabilitas Herdian juga diduga depresi tanpa memandang gejala apapun P, depresi sama dengan 0,6. Dan dari formula di atas dapat dihitung: 1. Probabilitas Herdian terkena depresi dengan gejala yang ditunjukkan dengan rumus seperti ini, dan nilai di atas dapat kita menghitung diagnosis seperti berikut. Setelah mendapatkan nilai P atau I, probabilitas hipotesis H tanpa memandang evidence apapun, maka langkah selanjutnya adalah sebagai berikut. Seperti ini ya perhitungannya. Setelah mendapatkan nilai selanjutnya, mencari nilai P, HI, E atau probabilitas hipotesa HI benar jika diberikan evidence E, dan ini adalah perhitungannya. Setelah mendapatkan seluruh nilai P, HI, E, maka jumlah seluruh nilai Bayes dengan rumus sebagai berikut. Seperti ini. Dari perhitungan teorema Bayes di atas, diagnosa depresi terhadap Herdian. Nah, dari perhitungan ini perancangan sistem pakar akan diteruskan menjadi rancangan sistem pada sistem pakar. Penerapan dalam penggunaan di dalam aplikasi. Kita langsung demo aplikasinya ya. Bentar. Dan ini adalah tampilan utamanya sebelum masuk atau mendaftar. Kita bisa juga langsung memulai, kita bisa masuk dulu ya.
Oke, kita masuk dulu sebagai user. Usernya adalah Irfan, dan ini adalah sandinya. Saya jelaskan, ini adalah ahli pakarnya, ini adalah admin, dan ini adalah usernya. Nah, yang bisa kita lihat, ini kita berada di tampilan dashboard utamanya. Di sini kita bisa melihat ada ucapan selamat datang dan langsung konsultasi kecemasan. Di sini bisa lihat riwayat dari hasil konsultasinya ya. Di sini ada tanggalnya, hasil konsultasi, dan kita bisa lihat detailnya nanti. Di sini ada riwayat konsultasi, bisa dihapus, bisa lihat detailnya nanti ya. Ini ada artikelnya, artikel kesehatan mental. Sini ada profil dari usernya tersebut. Ini adalah profil saya. Oke, lanjut, kita langsung saja ya ke konsultasi kecemasan. Pikirkan selama 2 minggu terakhir, seberapa sering permasalahan berikut mengganggu Anda. Berkeringat dingin atau berkeringat berlebih? Ya. Selanjutnya, pikirkan selama 2 minggu terakhir ya. Tangan atau anggota tubuh bergetar? Ya. Pusing, sakit kepala hingga terasa ingin pingsan? Tidak. Sesak nafas, nyeri di bagian dada? Tidak. Tidak. Maaf, tidak ya. Jantung berdetak kencang? Ya. Mual, nyeri di bagian perut? Tidak. Gugup, cemas dan gelisah? Tidak. Lemas dan mudah lelah? Tidak. Otot tegang atau berasa nyeri? Ya. Sulit berkonsentrasi atau fokus? Ya. Gangguan tidur? Ya. Panik, takut, menghindari ketika berada di tempat umum atau di tengah keramaian? Tidak. Menghindari interaksi sosial karena takut akan diperhatikan, dipermalukan, atau memalukan orang lain? Tidak. Khawatir atau cemas karena meyakini bahwa ada suatu hal buruk, bencana, penyakit, kematian yang terjadi akan memisahkan diri dari sesosok yang akrab dengannya, orang tua, saudara, dan teman? Tidak. Panik, takut, menghindari akan objek, benda, atau situasi tertentu seperti laba-laba, darah, ruang tertutup, ketinggian, atau kegelapan? Tidak. Dan ini adalah hasil dari konsultasinya ya. Bisa dilihat, ini adalah dari usernya, penggunanya. Dari hasil konsultasinya yang dialami, Anda sama dengan gejala gangguan kecemasan umum, sehingga diperlukan konsultasi lebih lanjut kepada psikiater atau psikolog. Ini ada riwayat gejalanya yang tadi kita pilih. Di sini ada gangguan penjelasannya ya. Gangguan kecemasan umum. Gangguan kecemasan umum adalah munculnya rasa cemas atau khawatir yang berlebih dan tidak terkendali terhadap berbagai hal dan kondisi. Kondisi ini akan mengganggu aktivitas sehari-hari penderitanya. Gejala gangguan kecemasan umum seperti rasa cemas, anxiety adalah hal yang wajar. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada sebabnya. Ada memiliki faktor-faktor seperti ada trauma dengan riwayat keluarga, ada riwayat gangguan kecemasan, memiliki penyakit yang membutuhkan pengobatan jangka panjang, riwayat penggunaan obat-obatan, dan riwayat gangguan pada sistem saraf. Di sini ada diagnosisnya gangguan kecemasan umum. Nah, di sini ada pengobatannya, terus ada terapinya dan penggunaan obat-obatan seperti antidepresan, pregabalin, dan lain-lain. Di sini ada komplikasi dari gangguan kecemasan umum. Jadi ini bisa merembet-rembet ya.
seperti gangguan tidur. Kalau berlarut-larut bisa jadi ganggu kesehatan. Terus di sini ada cara pencegahan gangguan kecemasan umum, bisa olahraga, konsumsi makanan dengan gizi seimbang, ikut latihan, mengelola stres, jauhi alkohol, obat-obatan, dan rokok, kurangi konsumsi makanan yang mengandung kafein seperti coklat, kopi, dan teh, periksa ke psikiater jika mengalami hal traumatis yang mengganggu pikiran. Oke. Nah, itu detailnya itu ya yang tadi yang saya jelaskan. Seperti ini detailnya. Selanjutnya kita mau coba ya ke profil admin. Nah, ini. Nah, di sini ada daftar pakarnya ya. Ini daftar pakarnya. Namanya tadi. Sini bisa lihat ada data gejalanya, ada data gangguannya. Banyak sekali ya. Ini adalah dashboardnya. Jumlah gangguan, jumlah pakar, jumlah gejala. Ini ada data gejala, bisa kita lihat data gejalanya, bisa kita edit, kita hapus, bisa kita tambahkan juga. Dan ini adalah data gangguannya, bisa kita tambah, hapus, dan edit. Ini ada kode gangguannya, ini ada kode gejalanya. Nah, ini rule-nya, bisa kita lihat ya, ini rule-nya. Pengaturan data aturannya nih tuh. Sini ada daftar pakarnya, bisa kita tambahkan datanya. Terus ada riwayat konsultasi penggunanya. Si usernya ini udah siapa aja yang memakai dan kapan, bisa kita lihat. Di sini ada artikel kesehatan mentalnya, bisa kita tambahin yang tadi ada sebelumnya di dashboard sebelumnya. Oke, ini ada profil dari adminnya ya, bisa dilihat. Ini juga kelompok kami sudah membuat dari makalahnya ya. Coba kita keluar. Jadi aplikasi ini dibuat menggunakan PHP ya, dengan framework Laravel dan menggunakan database dengan MySQL. Oke, lanjut ke PowerPoint-nya. Sekian, terima kasih saya ucapkan, kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bapak Furkoni Yudhistira, SSI MKOM. Terima kasih telah membimbing kami. Lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.